Jadi ketika kita ingin menghipnotis seseorang, maka kita harus memindahkan dulu orang tersebut atau orang yang kita targetkan masuk ke dalam pikiran bawah sadarnya. Seperti itu. Contohnya, ya kan, kayak saya baru kenal Mas. Tiba-tiba saya bilang, Mas saya minjem duit, Mas saya minjem motor, boleh nggak? Kan kita baru kenal. Nah, tidak dikasih kan? Tapi kalau kita dengan pendekatan dengan namanya prainduksi, induksi, deepening, baru sugesti. Jadi ketika kita ingin menghipnotis seseorang itu harus ada tahapan-tahapannya. Yang pertama tahapannya disebut dengan prainduksi. Kedua yang disebut dengan induksi. Ketiga yaitu deepening. Nah, keempat baru sugesti. Sugesti perintah. Nah, prainduksi itu apa sih? Prainduksi itu adalah pre-talk. Jadi obrolan bebas yang fungsi dan tujuannya itu yang pertama adalah untuk menjalin komunikasi antara kita dengan si suyet. Contoh, Mas, apa kabar? Saya Sandy, Mas, gini. Ya, dengan nada apa? Dengan teknik yang kita murah senyum, ambil hatinya, ambil perasaannya, kurang lebih 2-3 menit lah. Karena saya kasih tahu ya, Mas, kunci keberhasilan hipnotis itu adalah sebenarnya salah satu yang terpentingnya adalah di prainduksi, Mas. Betul. Contoh tadi Mas ingin menghipnotis teman Mas. Karena Mas prainduksinya tidak baik, akhirnya gagal nggak? Iya, betul. Gagal kan? Tapi kalau Mas prainduksinya baik, ya kan, kita dengan manipulasi, semua orang itu tidak mau masih dihipnotis. Karena orang yang tahu itu hipnotis itu tidak baik lah, begini nanti dikasih tahu lah, nanti dibocorin, terus dikorek-korek lah apa dan sebagainya, benar nggak? Betul. Nah, maka kita harus punya prainduksi dengan manipulasi kata atau bahasa. Jadi isi prainduksi itu Mas tahu ya, prainduksi itu adalah untuk supaya salah satunya menjalin komunikasi biar lebih lancar, kedua untuk menggali informasi. Nah, itu prainduksi. Jadi sebelumnya kita gitu. Ya Mas kan penjualan kira-kira Bu beli Bu barangnya mau nggak? Kan nggak mau walaupun dia mampu. Kita lihat mampu karena kan dia datang dengan perhiasan, dengan jabatan dan pekerjaan yang kita tak ketahui, dia mampulah. Kita belikan rumah dengan harga murah misalnya cuma 200 juta ya belum tentu dia mau. Tapi kalau kita pendekatan Bu, halo Bu apa kabar? Nah, ini disebut dengan hypnoselling biasanya. Hypnoselling. Jadi penjualan menggunakan bawah sadar. Jadi ketika kita dapat mengakses orang dalam bawah sadar, Mas bisa mendapatkan hypnoselling, Mas bisa mendapatkan hypnolove, Mas bisa menjadikan hypnoregresi. Hypnolove itu membuat orang cinta kepada Mas, sayang kepada Mas dengan menggunakan hipno. Mas bisa juga hipnomotivasi, jadi memotivasi orang melalui dengan titik bawah sadar, ya kan? Nah seperti itu Mas. Jadi sangat penting sekali. Hipnosis itu sangat penting, maka kita harus kuasai langkah-langkahnya atau teknik-tekniknya. Yang pertama tadi apa? Induksi. Kedua itu langsung induksi ini nanti malam ini yang kita harus pelajari. Induksi itu teknik Mas, cara. Jadi beberapa cara ya. Nah setelah induksi lalu langsung ke deepening. Deepening ini khusus untuk mendalamkan pikirannya si suyet itu masuk ke lebih dalam lagi. Nah, hipnotis terbagi menjadi dua. Ada sleep hypnosis, ada walking hypnosis. Kalau sleep hypnosis, dia langsung ke tidur. Tidurkan dulu. Tapi kalau walking hypnosis itu tidak dengan tidur, Mas, dengan mata terbuka. Nah, biasanya ini bisa. Ini biasanya dipergunakan untuk hipnolove, hipnomotivasi, untuk bisnis. Jual beli. Nah itu menggunakan hipno yang disebut dengan hipno walking hypnosis. Nah barulah masuk kepada yang disebut dengan sugesti. Sugesti Perintah apa yang mau kita agar dia mau melakukan. Paham ya Mas? Kan kebanyakan orang bagi pemula atau yang sudah yang belum paham, dia langsung mengatakan langsung ke sugesti. Bu beli dong barangnya, kamu dong mau yang ini, ya belum malah kata perintah. Ingat ya, jangan pernah memerintah orang atau menasihati orang dalam keadaan pikiran sadar. Ketika orang dalam pikiran sadar, kita tidak dapat memerintah apa yang kita inginkan. Karena orang dalam pikiran sadar itu dapat mencerna itu gini Mas, bisa nerima bisa menolak.
kita nasihati teman, walaupun wah itu kita baik banget sama teman, nasihat kita tuh udah baik, solusi kita baik, terus tiba-tiba ditolak, jangan sakit hati mas. Itu wajar karena dia dalam pikiran sadar itu bisa nerima, bisa menolak. Ya. Ya kan, keluarga, saudara, apa dan sebagainya. Tapi ketika kita bisa mengarahkan dia ke bawah sadar, maka apa yang kita perintahkan itu. Paham ya? Nah, maka sekali lagi, kalau kita ingin menghipnotis orang, mau kita hipnoterapi, penyembuhan, mau kita permainan, mau kita hipnomotivasi, mau apapun yang Mas inginkan cabang-cabangnya, ya kan, atau hipnoregresi, maka harus dilewati dulu dengan yang namanya prainduksi, induksi, dan dipening. Jadi ada langkah-langkahnya, ya kan? Jangan nggak bisa langsung orang tertidur, mau ini nggak bisa mas. Kalaupun ada itu, ada langkah-langkah sebelumnya, gitu mas. Nah inilah ilmunya sebenarnya. Kalau orang udah kena mah apa yang mas perintahkan akan diturutinya. Oke, paham ya mas ya? Oke, jadi mas, yang tadi kan ada prosesnya prainduksi, kemudian induksi, dan dipening itu kalau kita tahu kapan kita lanjut ke proses selanjutnya itu apa mas? Nah, waktunya berapa lama atau ciri-cirinya apa itu supaya ya nanti kita bisa lanjut ke proses selanjutnya itu seperti apa? oke. Jadi pertanyaannya adalah untuk tanda-tanda dan berapa lamanya dan langkah-langkahnya seperti apa, kan begitu ya? Jadi kita mulai dulu dari prainduksi. Prainduksi itu adalah untuk meyakinkan dia. Kalau obrolan kita sudah nyambung, sudah enak, kurang lebih 2-3 menit lah. Ya kan, kalau waktu semakin kita jago semakin cepat kan gitu ya. Nah, kedua baru lari langsung ke induksi. Begini loh. Biasanya saya kan mau tergantung lihat dari orangnya. Kalau orang ini sekali magic, saya bilang begini manipulasinya. Bu, kayaknya ibu, mas kayaknya kena guna-guna nih. Rezekinya susah ya. Kan siapa sih yang rezeki nggak susah? Iya, coba deh. Coba kalau nggak percaya, coba pejamkan mata, lemaskan, pasrahkan. Nah itu kan tekniknya tuh. Wah nanti terjatuh, dipenih, rasakan.